Sekarang kita lagi olahraga, muter-muter hotel. Cuaca sekarang mendung, jadi belum ada sinar matahari, tapi ya kita olahraga ya supaya bisa meningkatkan imun. Oke. Kita sampai nih di Hotel Newland Pasteur, ya kan. Kesan-kesannya pas saya datang itu, ini hotel sepi banget gitu. Sepi banget tuh artinya ya nggak ada orang gitu. Yang ada ya kita datang security gitu ngebuka gerbang gitu, karena memang gerbangnya ditutup di hotel itu. Mau kemana ditanya sama security, saya mau isolasi mandiri pak gitu, ya kan. Ya udah akhirnya sama security-nya disuruh parkir di depan lobby gitu, dan istri saya baru komunikasi ke pihak hotelnya bahwa kita sudah sampai di Hotel Newland Pasteur. Dari pihak hotelnya bilang, oh ya udah ibu bapak silakan tunggu di lobby aja, nanti kita ke situ gitu, ke lobby maksudnya si petugasnya itu. Ya udah saya menurunkan barang-barang yang mau dibawa ke tempat lobby itu, kurang lebih seperti itu. Dan mobil itu dibawa pulang lagi gitu sama adik istri saya gitu. Tapi sebelum pulang biasalah disemprot-semprot dulu supaya aman gitu. Oke, setelah itu akhirnya datanglah tuh si petugas hotel dengan lengkap gitu, pakaian jubah APD gitu ya, supaya tidak terkontaminasi gitu. Akhirnya petugas hotel datang dan membantu kita membawa barang-barang kita ke kamar. Nah kebetulan pada saat itu kami mendapat kamar di lantai 3. Kamarnya tuh 1303, saya ingat banget. Anak saya suka banget sama angka 13, jadi ingat gitu. Alhamdulillah kita diantar ke kamar gitu. Ya udah, habis itu kita istirahat gitu. Udah tuh ya kan, sampai kamar kita istirahat dulu ya kan, sambil beres-beres barang-barang gitu kan, pakaian dan yang lainnya. Sore harinya ada perawat datang gitu ke kamar kita, ternyata untuk diperiksa kesehatan kita. Diperiksanya tuh ya lebih ke keluhan apa yang dirasain gitu, sama cek apa namanya tensi sama cek suhu badan gitu. Itu udah standarnya lah kurang lebih. Lalu ditanya sama perawat juga, bapak ini hari ini baru ya? Oh iya, ini hari ini saya baru pak, saya baru masuk per hari ini gitu. Bapak udah tahu belum apa-apa yang harus diikutin gitu? Oh belum. Jadi si perawat tersebut masukin saya di dalam grup WhatsApp yang ada di tempat isolasi mandiri di Hotel Newland Pasteur. Oke tuh, sudah tuh saya dimasukin grup WhatsApp saya sama istri saya gitu. Nah maksudnya grup WhatsApp itu adalah salah satu pusat informasi terkait aturan gitu, terkait pemeriksaan sama perawat, dokter gitu, terus pemberitahuan makan, ya kurang lebih seperti itulah. Jadi itu pusat informasinya ada di situ. Jadi kalau misalnya ada keluhan yang ingin kita sampaikan, kita bisa chat di grup itu, ataupun kita bisa chat pribadi ke perawat yang saat itu sedang berjaga gitu. Kurang lebih seperti itu. Ya sudah, setelah diperiksa kita istirahat lagi. Jadi dari jam 8 sampai jam 11 selama kita isolasi mandiri itu ada waktu kita di luar, baik itu berjemur, baik itu kita olahraga gitu. Intinya kita menghabiskan waktu di luar, dan itu juga dibagi shift ya, shift 1 atau shift 2 gitu, supaya tidak semuanya tercampur gitu, biar bisa ada apa sih namanya mengatur orang-orang selama isolasi mandiri itu gitu. Itu terus kemudian setelah jam 11 ya kita balik lagi di kamar gitu. Ya udah di kamar aja gitu, nggak boleh kemana-mana gitu. Nah kalaupun misalnya ada paket barang yang dikirim dari keluarga, atau misalnya lewat Gojek atau GoFood, atau ya kita misalnya lagi mau memesan barang gitu pakai GoFood, itu nanti langsung diantar ke security. Nah security biasanya akan konfirmasi ke mana, ke kamar kita gitu. Lalu barangnya biasanya nanti akan dibawa sama
perawat atau petugas hotel. Tapi kalau misalnya perawat atau petugas hotel yang sibuk, biasanya kita ngambil sendiri. Jadi nanti si security konfirmasi, telepon ke kamar kita, bahwasanya ada barang paket kiriman, barangnya ditaruh di lobi. Jadi benar-benar security itu tidak mendekati kita gitu secara langsung. Ya kita ambil barang sendiri di lobi yang sudah ditaruh sama security. Nah, ngomongin fasilitas hotel dan pelayanannya teman-teman. Ya, jujur aja ngomongin fasilitas hotel itu, pertama tuh saya tuh berpikir tuh, ya maksudnya bukan suujon sih. Ya mikirnya gimana ya? Terkadang gitu saya suka berburuk sangka gitu kalau misalnya sama pelayanan kesehatannya pemerintah tuh tidak sebagus gitu sama yang swasta, tapi saya salah besar gitu. Dan di sana saya bersyukur itu pelayanannya sangat luar biasa sekali gitu. Ini kalau ngomongin pelayanannya gitu ya, dari segi fasilitasnya pun itu juga all out gitu ya. Maksudnya benar-benar bukan sempurna sih, maksudnya apa ya, benar-benar tuh servisnya gitu, pelayanannya tuh penuh tanggung jawab gitu. Itu yang saya rasain, luar biasa banget ngebantu. Pokoknya saya bersyukur banget gitu, nggak ada minusnya menurut saya. Pokoknya tuh orang tuh benar-benar ngebantuin kita tuh ikhlas gitu ya. Semoga amal ibadahnya juga dilipatkan gitu. Saya cuman bisa berdoa buat tenaga kesehatan di sana atau orang-orang yang bertugas di sana gitu, semoga selalu diberi kesehatan selalu gitu. Misalnya ngomongin fasilitas hotel ya kan, ya dari segi kamar ya layaknya kamar hotel gitu. Di sana ada lemari gitu, lemarinya cukup besar, terus ada TV gitu, terus ada meja buat bekerja juga, ada bangku juga di sana 2 gitu kan. Kebetulan pada saat itu saya dapat kasur yang 2 yang twin gitu, tapi karena kecil gitu akhirnya saya pepetin gitu. Gak masalah sih, jadi yang penting kita tidurnya lebih enak aja gitu. Ya kamar mandi gitu. Terus itu tiap hari kamar sama petugas hotel tuh dibersihin. Kurang apa gitu teman-teman. Pokoknya ya kayak teman-teman nginep di hotel gitu, misalnya besokan harinya kamar dibersihin ya kayak begitu kurang lebih gitu, dibersihin gitu, dipel, disapu. Nah, terus apa lagi? Pelayanannya lagi, fasilitasnya itu kita dapat makan. Tadi saya sudah sebutkan juga, dapat makan 3 kali, dapat snack 2 kali. Makanannya alhamdulillah enak banget teman-teman gitu. Nih, setelah saya pulang dari isolasi mandiri, nimbang berat badan nambah 2 kilo teman-teman gitu. Ya alhamdulillah lah, pokoknya makanannya enak, pokoknya snacknya juga enak, alhamdulillah. Pokoknya saya bersyukur banget lah pada saat itu gitu. Saya juga berterima kasih juga tuh sama pemerintah kota Bandung, terus Dinkesnya juga, sama kalau nggak salah tuh kerjasama kayaknya sama Medco Foundation gitu, karena ada logonya juga di sana gitu. Ya, kurang lebih seperti itulah mengenai fasilitas. Terus, jadi kalau ngomongin fasilitas hotel atau hotel yang digunakan isolasi mandiri itu, saya kira tuh hotelnya juga nggak sembarangan gitu. Jadi hotel itu harus memenuhi kriteria, karena selama di hotel kita nggak pakai AC gitu. Jadi hotelnya benar-benar ada ruang ventilasi udara yang baik gitu. Jadi selama kita di sana ya kita cuma bukain jendela aja gitu untuk sirkulasi udara, dan cuacanya memang kebetulan lagi sejuk, lagi dingin gitu, enak gitu. Jadi nggak perlu AC juga, udah dingin banget gitu. Menurut saya kurang lebih seperti itu. Nah, ngomongin pelayanannya lagi, kita diperiksa sama perawat 3 kali sehari, ditambah diperiksa sama dokter 1 kali sehari. Periksa langsung itu biasanya sama perawat, ya kan. Nah, biasanya perawat itu lengkap dengan pakaian APD-nya gitu. Dia biasanya tiap hari nanyain keluhan kita, nanyain kondisi kita bagaimana gitu. Karena itu di-record tuh dari hari ke hari gitu. Apakah ada perkembangan gitu signifikan gitu. Fungsinya seperti itu gitu. Sama kalau dokter biasanya komunikasinya lebih lewat telepon atau WhatsApp gitu ya, karena
nggak apa sih namanya, nggak ketemu langsung. Jadi ya sama hal lebih nanyain, lebih ke konsultasi aja keluhannya apa gitu. Misalnya ada keluhan pilek ya atau batuk, mungkin butuh obat ya kita ngomong tinggal ke dokternya atau ke perawatnya. Kurang lebih seperti itu. Fasilitas hotel oke, pokoknya. Terus ruang tempat buat kita berolahraga juga cukup besar gitu. Kalau saya biasanya olahraga itu muter-muter hotel, jalan kaki kurang lebih 1 jam atau kadang jemur. Sekarang kita lagi olahraga, muter-muter hotel. Cuaca sekarang mendung, jadi belum ada sinar matahari, tapi ya kita olahraga ya supaya bisa meningkatkan imun. Oke. Atau juga ada kegiatan senam. Waktu itu seminggu saya kebagian 2 kali senam gitu. Jadi seru gitu, biar kita merasakan olahraga, kita juga merasakan kesenangan, kita juga merasakan kenyamanan, ya kurang lebih itu. Jadi kita di sana berpikir caranya untuk sembuh dan berpikir positif, kurang lebih seperti itu. Kali ini saya mau ngomongin masalah gejala ya. Jadi tadi gejala kan saya udah kasih tahu gitu di sebelumnya. Gejala pada saat sebelum saya datang ke isolasi mandiri itu, saya merasakan pegal-pegal, badan seperti mau flu, badan seperti panas tapi tidak panas, apa istilahnya sumeng-sumeng gitu. Terus kepala pusing gitu, terutama di belakang gitu, sakit kepala pokoknya kurang lebih itu. Hidung sedikit mampet gitu, itu yang saya rasakan. Dan batuk gitu, kayak mau batuk tapi nggak terlalu sering gitu batuknya. Tapi saya juga lebih menahan sih gitu batuknya, takut kalau dibatukin tuh malah jadi keterusan gitu. Makanya kalau rada batuk gatal gitu saya lebih menahan gitu, kurang lebih itu. Nah setelah di hari Minggunya sebenarnya saya ngerasakan itu ada gejala tambahan. Nah hari Sabtu itu hidung kan kayak terasa mampet gitu, kayak pilek atau gitu, kurang lebih seperti itulah. Itu penciuman kok rada berkurang gitu. Nah pas di hari Minggu, tepatnya pas pas yang mau isolasi mandiri itu baru saya nggak bisa merasakan penciuman, atau kalau bahasa ininya tuh apa ya medisnya, anosmia gitu. Jadi hilang indera penciuman. Jadi itu benar-benar ya teman-teman. Bayangin aja teman-teman, itu minyak kayu putih yang biasanya bau segini aja udah nyegrak gitu, bau minyak kayu putih, ini ditempel hidung tuh nggak berasa apa-apa, berasanya tuh cuma panas gitu, terus ada bau-bau min dikit. Terus yang ekstrimnya lagi pakai fresh care gitu ya kan, fresh care juga cuman bau seger minsnya aja berasa, baunya mah nggak berasa. Sabun gitu teman-teman, bayangin aja, sabun mandi gitu, atau hal yang misalnya baunya apalagi ya, parfum gitu ya kan, itu nggak kecium teman-teman. Bayangin aja itu, wah ini begini ya, maksudnya yang sebelumnya itu saya cuman denger katanya gitu, saya cuman denger baca berita, nonton di YouTube gitu yang kehilangan indera penciuman atau anosmia, itu saya rasain gitu. Istri saya juga ngerasain juga gitu sebelumnya, tapi sudah lebih membaik gitu. Nah pada saat itu saya baru merasakan gitu. Jadi anosmia itu yang saya rasakan itu penciuman sih normal gitu, nafas nggak pilek, nggak mampet gitu. Tapi rasanya yang saya rasa ya pada saat itu kayak berasa mampet hidung, tapi nafasnya plong gitu. Bayang nggak? Biasanya kan kalau mampet itu kan emang kita nggak bisa nyium gitu, bau-bau apa gitu atau berkurang. Nah ini rasanya kayak mampet tapi plong gitu, kita bisa nyium gitu. Tapi pas dicium gitu, nggak bau apa-apa gitu. Ya itu yang saya rasakan. Nah itu kan hari Minggu gejala anosmia saya dapat. Baru di hari Rabu udah mulai tuh merasakan indera penciuman gitu. Alhamdulillah pokoknya. Tapi walaupun dari deket gitu, saya pada saat itu ngerasain bau apa ya, nyobain bau minyak kayu putih. Ini kayak ada yang beda nih baunya nih, kayak ada yang beda dari biasanya gitu. Karena pada saat itu kan saya nggak bisa nyium gitu, beda. Terus coba saya ke kamar mandi cari bau apa nih, oh sampo nih yang ada dekat situ, sampo. Alhamdulillah akhirnya saya bisa nyium teman-teman gitu pada saat itu. Ya udah, setelah itu semakin bertambahnya hari, indera penciuman saya juga membaik gitu, walaupun tidak 100%
normal gitu. Kurang lebih itu sih gejala yang saya alami. Nah, ngomongin pengobatan, kalau pengobatan sih sebenarnya ya saya lebih mengikuti yang dokter kasih ya, maksudnya dari puskesmas gitu, mengikuti saran dokter. Waktu itu saya dikasih obat batuk, obat antivirus, terus sama vitamin gitu. Ya udah, itu obat yang saya minum gitu. Tapi karena saya ada vitamin yang udah ada di rumah gitu, ya udah saya minum obat itu. Jadi begini, ngomongin pengobatan tuh, kalau saya sih dibilang tuh ada dua metode pengobatan ya, kalau saya ya maksudnya gitu, nggak tahu mungkin teman-teman gitu. Yaitu yang tadi saya omongin dari medis gitu ya. Kalau dari medis ya yang dilakukan oleh yang bukan dilakukan sih. Nah, yang dari medis yang diberi kasih sama dokter gitu. Kalau saya waktu itu dari dokter puskesmas gitu, ada obat antivirus, ada obat batuk, ada vitamin. Ya udah, saya itu ikutin, saya minum gitu. Lalu juga ada beberapa ikhtiar sendiri juga gitu, seperti makan bawang putih gitu. Ada juga yang bilang sambil minum air putih dicelupin ditambahin tetes minyak kayu putih, itu juga ada gitu. Intinya selagi kita ikhtiar berobat, kita yakin gitu bahwa yang apa kita lakukan itu akan terjadi terhadap ke badan kita gitu, supaya kita yakin, kalau yakin insya Allah kita sembuh gitu. Intinya seperti itu, keyakinan kita untuk sembuh gitu, apapun metodenya. Nah, kalau pada saat itu yang saya lakukan gitu, yaitu kalau dari medis saya minum obat-obatan gitu dari puskesmas. Kemudian juga ada seseorang yang baik banget gitu mas, saya pokoknya baik, saya nggak mau nyebutin orang di sini gitu, maksudnya baik banget. Itu dia ngasih obat ke saya gitu, ya obat yang cukup lumayan gitu, mahal, dan biasanya dipakai juga selama COVID gitu. Obatnya itu apa, saya lupa mereknya, lupa lah pokoknya, nanti mungkin saya kasih tweet gitu pokoknya, kurang lebih itu saya lupa pokoknya obatnya apa itu namanya. Itu obatnya obat batuk juga. Jadi setelah obat itu sampai ke saya, kan sebelumnya saya masih minum obat dari puskesmas gitu. Setelah itu obat nyampe, ya saya obat yang dari puskesmas ganti ke obat yang dikasih itu gitu. Kebetulan itu obat batuk juga gitu, dan obat juga buat lancarkan darah gitu. Kurang lebih sih seperti itu ikhtiar secara medisnya ya. Lalu metode yang kedua pengobatannya adalah lebih ke pengobatan secara spiritual gitu. Artinya begini ya kalau saya tuh menyikapi kena COVID ini, satu, lebih ke spiritual tuh dalam artian batin saya ke Tuhan saya gitu, ya sama Allah gitu kan. Maksudnya begini, ketika saya terkena, yang saya sikapi adalah introspeksi diri gitu, introspeksi diri kita selama kemarin gitu ya. Kurang lebih kita memohon ampun, kita bertobat gitu, dan mohon kesembuhannya gitu sama Allah. Karena saya percaya segala sesuatu yang datang dan yang pergi itu datangnya atas izin Allah gitu. Kurang lebih seperti itu. Itu dari sisi spiritual gitu ya. Kalau medis ya yang tadi saya udah bilang, ikhtiarnya lewat obat-obatan, kurang lebih seperti itu. Nah, tadi kita udah ngomongin fasilitas pelayanan kurang lebih ya tadi. Nah, setelah itu jadi saya tuh kurang lebih di isolasi mandiri itu dari hari Minggu sampai hari Senin. Seninnya itu tuh tanggal berapa ya? Jadi itu Minggu pada saat itu tanggal 17. Terus saya boleh pulang itu tanggal 25-nya. Jadi kurang lebih ada 8 atau 9 hari lah kurang lebih saya menjalani isolasi mandiri di luar. Pada saat itu kondisi di hari ketiga itu saya sudah mulai membaikkan. Dalam artian membaik itu
gejala yang seperti pusing-pusing, batuk gitu atau hidung mampet itu sudah hilang, dan anosmianya juga sudah sedikit mengalami membaik gitu. Nah, setelah itu kata dokter, ketika kondisi kami semakin membaik hari ke harinya, dan hari Senin gitu, hari Minggu sih kurang lebih, hari Minggu di tanggal 24-nya itu saya diperiksa lagi tuh, dikonsultasi lagi sama dokter. Bapak, apa yang dirasakan? Alhamdulillah sih saya sudah nggak ngerasain apa-apa lagi. Secara anosmia saya, indera penciuman saya sudah mulai berangsur membaik gitu. Tapi kalau dibilang 100% mungkin belum gitu, tapi lebih ke 70 atau 80% lah kurang lebih seperti itu. Nah, setelah itu dokter bilang, Bapak, jadi gini, melihat kondisi Bapak, Ibu, dan anak Bapak sudah mulai membaik, jadi Senin sebenarnya Bapak sudah bisa pulang gitu. Ya, saya alhamdulillah gitu. Ya sudah gitu. Jadi pada saat itu kita Senin itu sudah boleh pulang. Tapi sebelum itu, sebelum pulang juga, maksudnya sebelum saya pulang ke rumah juga, kebetulan istri saya inisiatif juga untuk tes swab PCR sendiri gitu. Akhirnya kami bertiga tes swab PCR pada hari Senin itu, dan kita baru menerima hasilnya di Selasa. Nah, alhamdulillah di hari Selasa kami bertiga negatif, teman-teman. Setelah sembuh, setelah saya dinyatakan negatif, tetap saya menjalankan isolasi mandiri di rumah kurang lebih selama 3 hari gitu. Nah, sebagai tambahan informasi ya teman-teman, jadi kalau kita sudah sembuh dari gejala itu, jadi gini, gimana ceritanya? Jadi kalau kita sudah sembuh gitu dari kondisi kita gitu, dan sudah tidak merasakan gejala lagi, artinya kita sudah dinyatakan sehat gitu. Jadi misalnya begini, sekarang saya sudah sembuh, dan 3 hari 4 hari ke depan pada saat isolasi mandiri, kondisi saya sudah lebih baik dan tidak ada gejala-gejala yang memburuk gitu. Nah, dokter menyatakan saya sudah sehat. Memang ketentuan dari WHO gitu katanya, jadi nggak perlu tes PCR lagi gitu. Saya juga nggak tahu gitu ya, maksudnya ketentuannya seperti apa. Yang jelas setelah kita dinyatakan tidak ada gejala lagi selama 3 hari atau 5 hari berturut-turut, itu sebenarnya sudah dinyatakan sembuh untuk gejala yang seperti saya. Gejala saya itu gejala ringan gitu, kurang lebih seperti itu. Tapi karena saya ingin memaksimalkan hasilnya seperti apa, kita mandiri untuk swab PCR lagi gitu, supaya kita benar-benar negatif atau masih positif gitu. Kalaupun misalnya kita masih positif di angka CT ya, angkanya saya lupa, pokoknya itu nanti tuh ada angkanya 35 ke atas gitu, itu sebenarnya menunjukkan kondisi yang lebih baik. Kalau misalnya negatif tuh angka di CT-nya itu 40 gitu kurang lebih. Nah, alhamdulillah pokoknya saya intinya negatif aja gitu. Dan setelah sampai rumah, pas saya negatif pun juga saya tetap masih menjalankan isolasi mandiri di rumah. Sempat khawatir sama anak yang pertama gitu. Jadi selama menjalani isolasi mandiri di Hotel Milan Pasteur tersebut, di hari Jumat atau Kamis itu anak saya tuh mulai merasakan batuk-batuk gitu. Saya juga rada khawatir, ini batuknya kenapa gitu. Tapi kita pikir positif, kayaknya batuknya karena cuaca lagi dingin. Memang pada saat itu Bandung itu cuacanya lagi dingin. Ya intinya alhamdulillah banget pas hari Selasa kita dapat hasil konfirmasinya tuh negatif gitu. Dan memang ternyata ketika ya tanya-tanya gitu seputar informasi, setelah kita sembuh dari COVID itu, maksudnya setelah negatif, suka menyisakan gejala-gejala sisa gitu. Misalnya kayak anak saya tuh gejala sisanya batuk gitu, terus mungkin ada yang mencret gitu, terus kemudian sakit kepala gitu. Kalau saya rasakan sedikit sakit kepala, dan ada juga yang khas itu adalah ketika lagi COVID atau gejala sisanya juga itu adalah suara serak gitu. Jadi kalau misalnya saya ngobrol lama gitu, 30 menitan gitu, itu suara tuh udah langsung kayak hilang suara gitu. Itu yang sering banyak dirasakan sih kalau saya, apalagi istri saya gitu. Jadi kalau dia ngomong gitu, kalau lagi ngajar gitu online,
30 menit kemudian suaranya udah langsung hilang gitu. Tapi tenang aja teman-teman, itu lebih ke gejala sisa. Insya Allah semakin bertambahnya hari, semakin membaik kondisi kita, imun kita. Intinya tetap kita jaga kesehatan. Bukan berarti ya teman-teman ketika kita sudah sembuh dari COVID atau negatif kita jadi tekbal gitu kan. Tekbal dalam artian kita punya antibody gitu, antivirus. Enggak juga gitu. Yang saya dengar juga ketika kita sudah sembuh artinya memang kita memiliki antibody, tapi itu sifatnya sementara. Setelah itu sudah kembali normal, ya kita juga bisa kena lagi gitu. Jadi ada juga kasus yang kena COVID 2 kali. Kalau istilahnya tuh apa ya? Udah lulus 2 kali lah, S2 gitu kalau kata istri saya. Mungkin itu saja video dari saya teman-teman. Semoga pengalaman pribadi saya bisa menjadi sebuah informasi yang berguna buat saya juga, menambah pengetahuan saya juga, dan semoga bisa berguna buat teman-teman. Mungkin itu aja teman-teman. Saya Cuncun, saya pamit mohon undur diri. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.